cepat bisa menerima, paham ya, maka ayatnya pendek-pendek. Walaupun mungkin ada ya, beberapa ayat makiyah tapi panjang, bahkan di juz amma. Contohnya surat Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah itu kan ayatnya cukup panjang-panjang, padahal itu makiyah. Ciri yang lain itu kalau ada sumpah, wal asr wal fajr wal duha, nah ini juga ciri ayat makiyah. Kenapa? Karena lagi-lagi objeknya memang mayoritas orang kafir ketika di Mekah, sehingga Allah merasa ini perlu ada sumpah untuk menguatkan kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita langsung masuk aja. Surat Al-Qari'ah ini maknanya adalah hari kiamat ya. Hari kiamat sendiri punya banyak nama lain. Ada surat namanya Al-Waqi'ah, itu ya hari kiamat. Al-Haqqah, hari kiamat juga. Surat lagi Al-Qiyamah, ya hari kiamat. Kenapa kok namanya bisa berbeda-beda? Ini tergantung dari makna utama yang dikandungnya ya. Sama-sama kiamat ini menunjukkan makna yang apa? Makna yang khusus yang dimiliki masing-masing kalimat ini. Kalau Al-Qari'ah itu dari kata qara'a atau mengguncang. Maksudnya nanti ketika terjadi peristiwa Al-Qari'ah itu yaqra'ul quluba, betul-betul mengguncang hati. Sampai Allah mengatakan yauma yaj'alul wildana syiba. Nanti hari kiamat terjadi, itu anak-anak sampai rambutnya langsung beruban ya. Wanita-wanita yang mengandung janinnya apa? Keguguran. Itu sampai seperti itu. Maka ayat pertama, 2 dan 3 Allah mengulang terus Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Hari kiamat, mal qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kalian apa itu hari kiamat? Kapan kiamat terjadi? Hanya Allah yang tahu ya. Allah hanya menyebutkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kalau tanda kecil hari ini sudah banyak terjadi. Tapi tanda kecil ini sangat mungkin kiamat masih butuh waktu ya. Kalau Syekh Ait Al-Qarni sendiri mengatakan masa kita, zaman kita ini bukan zaman datangnya Imam Mahdi ya. Karena dilihat dari tanda-tanda sebelum datangnya Imam Mahdi ini belum ada tanda-tandanya ya. Kata beliau ini bahkan justru ini tanda kebangkitan Islam, bukan tanda Imam Mahdi datang ya. Karena Rasul membagi fase perjalanan hidup manusia jadi 5 fase ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kita ini di fase keempat. Fase keempat itu mulkan Jabrian, masa titik nadir kaum muslimin ya. Bagaimana enggak di titik terendah ya. Umat Islam 2 miliar ya. Itu 2 juta saudara kita digasa ya, dibunuh, diusir. Itu kan 1:1000 ya, 2 juta banding 2 miliar, kita tidak bisa apa-apa ya. Yang meninggal itu sudah 44.000 orang, 1 kecamatan itu ya. Ini betul-betul sudah berada dalam titik yang terendah. Maka fase kelima nanti apa? Summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah. Jadi kata Syekh Al-Qarni ini nanti masa fase kelima ya. Islam akan memimpin lagi. Jadi ini bukan fase datangnya Imam Mahdi. Nah, begitu datang Imam Mahdi, setelah itulah mulai nanti datang 10 tanda besar hari kiamat. Baru terjadi ini surat Al-Qari'ah. Tapi kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Hari kiamat itu tidak akan tegak kecuali hanya menimpa sejelek-jelek makhluk ya.
Jadi nanti hanya orang kafir saja yang menjumpai datangnya hari kiamat. Ya. Nah, kemana nanti kaum muslimin sebelum terjadi hari kiamat? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah bersabda, Inna waha yab'atsu rihan minal Yaman. Allah nanti akan mengutus angin dari arah Yaman. Al-yana minal harir, angin itu lebih lembut daripada sutra. Ya. Fala tada'u ahadan fi qalbihi misqala habbah min imanin illa qabadathu. Maka ketika angin ini menimpa manusia, tidaklah ada orang mukmin yang beriman walaupun imannya seberat biji atom sekalipun, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga nanti generasi kita yang terakhir itu nanti meninggalnya paling enak, Pak. Meninggal masalah enak sekali. Anginnya itu dibuat lembut sekali oleh Allah. Begitu nimpa orang mukmin langsung meninggal dunia. Ya. Nah, setelah itulah baru tersisa orang yang paling jelek. Ya. Tak pernah baca satu riwayat itu sampai begini. Nanti menjelang hari kiamat itu ada, mohon maaf ya, orang itu berzina itu di jalanan. Orang yang terbaik saat itu adalah orang yang mendatangi orang yang berzina tadi. Kamu kalau mau melakukan itu ke rumah saya saja, sediakan rumah, jangan di jalan, biar tidak dilihat orang. Itu sudah orang terbaik saat itu. Maka hari kiamat tadi tidak akan terjadi kecuali akan menimpa seburuk-buruk makhluk. Nah, 3 ayat yang pertama ini Allah bertanya tentang apa? Apakah itu hari kiamat? Dan kemudian tanda hari kiamat terjadi ketika malaikat Israfil niup sangkakala. Ya. Hari ini bagaimana kondisi malaikat Israfil? Beliau siap siaga memegang sangkakala sambil mengangkat atau mendongakkan kepalanya ke atas. Jaga-jaga. Sewaktu-waktu Allah perintahkan sangkakala itu ditiup, beliau sudah apa? Sudah siap. Ya. Maka begitu malaikat Israfil niup sangkakala, terjadilah peristiwa di ayat ke-4 dan ke-5 surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Jadi ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu qari'ah? Ditafsirkan oleh ayat lagi, yaitu al-qari'ah adalah yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Hari itu manusia berterbangan seperti laron. Ya. Atau kalau terjemahan itu biasanya aneh-aneh. Aneh itu laron. Ya. Firos. Ya. Faros. Al-mabsus, laron-laron yang berterbangan. Ya. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Bahkan gunung-gunung nanti akan tercerabut dari bumi berhamburan seperti al-ihn. Al-ihnu dalam ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dimaknai dengan bulu wol. Ya, bulu-bulu wol itu nek berterbangan kan wis kabur gitu aja, kena angin sedikit aja apa langsung kabur. Di tafsir Al-Qur'anul Azim disebutkan wa takunul jibalu kal ihnil mangfus, itu gunung itu seperti begini, Pak. Ada orang memintal kain dari bulu domba, kan sudah selesai ya. Itu kan ada bulu-bulu yang di atasnya nggak ikut tertenun. Nah itu sama orang yang dan dikebut ke. Begitu dikebut ke bulu-bulu kecil kan langsung apa? Berhamburan, kan begitu ya. Nah gunung itu nanti seperti itu. Ya. Ketika terjadi hari kiamat. Ya. Seluruh manusia dan jin bahkan iblis mati semuanya. Ya.
Iblis itu nanti baru mati ketika peristiwa Al-Qari'ah ini. Kan ceritanya kan dalam surat Shad itu kan iblis minta tangguh. Qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya minta tangguh. Saya tak sesatkan para manusia sampai hari mereka dibangkitkan. Permintaan iblis ini kalau dikabulkan Allah, nanti iblis tidak akan pernah merasakan mati. Kenapa? Mintanya ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Kan di padang mahsyar itu nanti. Hari kiamat dia nggak ikut mati. Kan begitu kalau dikabulkan. Maka Allah tidak mengabulkan permintaan iblis ini. Allah kabulkan di ayat berikutnya. Qala fa innaka minal mundurin ila yaumil waqtil maklum. Ya, kamu saya kasih tangguh, tapi tidak sampai hari kebangkitan, tapi sampai ila yaumil waqtil maklum. Maksudnya apa? Sampai tegak hari kiamat. Jadi nanti kamu tetap merasakan apa? Mati pas hari kiamat. Iblis saja mati Pak nanti. Kalau jin-jin atau setan dari kalangan jin itu tiap hari mati biasa. Ya. Mereka seperti kita juga. Ya. Tapi khusus iblis nanti matinya pas hari kiamat. Nah ini ya, setelah sangkakala pertama ditiup terjadi peristiwa ini. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu banyak bicara tentang peristiwa hari kiamat ini. Karena orang kafir Quraisy itu beriman pada Allah tapi tidak mau beriman pada hari akhir. Kalau sama Allah mereka yakin. Dalam surat Az-Zumar itu Allah berfirman apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya sama orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan jawab, yang menciptakan itu adalah Allah. Ya. Mereka juga beribadah, tapi memang ibadahnya syirik, ya. Nyembah Allah, nyembah patung, nggak karuan. Tapi nak urusan hari akhirat mereka sudah nggak mau beriman. Kenapa? Alasannya tidak logis. Tidak apa? Tidak logis. Maka kenapa ayat Makkiyah banyak bicara hari kiamat? Karena memang orang kafir Quraisy itu memang tidak yakin dengan hari akhir. Ya? Maka kan dulu pernah ada satu orang datang kepada Rasul bawa balung kan gitu ya. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wahai Muhammad, siapa yang akan apa? Membangkitkan manusia padahal sudah jadi tulang belulang. Apa jawab Nabi Muhammad? Allah ngajari saran jawab orang ini. Qul yuhyihal ladzi ansaha awala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang membangkitkan manusia nanti di hari akhir itu adalah zat Allah yang dulu juga menciptakan kamu pertama kali di dunia. Jadi orang ini disuruh main logika lagi. Kan dia katakan hari akhir tidak logis. Coba kamu mikir logis, kalau masalah logika coba mikir logika saja. Dulu kamu itu lahir ke dunia, itu kan dulu nggak ada bentuknya sama sekali, kan gitu ya Pak? Kita dulu lahir, 1 tahun sebelum lahir itu kan tidak ada bentuknya sama sekali kita ini. Tidak ada bentuknya sama sekali. Tanpa bentuk saja, ternyata Allah bisa kok menciptakan kita sempurna seperti ini. Kan begitu ya? Bisa berpikir, punya fisik, bisa bergerak, punya perasaan. Logikanya nanti di hari akhir Allah membangkitkan kita kedua kali lebih mudah, kan begitu. Tapi bagi Allah tidak ada yang lebih mudah ya. Bagi Allah semuanya mudah. Maka di dunia ini kepercayaan orang terhadap hari akhir itu ada 4 model. Model pertama itu model ini, orang kafir Quraisy ini. Mereka tidak beriman dengan hari akhir. Udah kalau mati, udah mati. Tidak ada kehidupan yang kedua. Orang-orang ateis, ya. Orang-orang komunis, walaupun komunis itu tidak beda dengan ateis ya, tapi secara mudahnya komunis memang konsekuensinya tetap jadi ateis ya. Ini model pertama, tidak beriman kepada hari akhir. Model kedua itu modelnya orang Kristen.
Orang Kristen itu beriman akan ada hari akhir, tapi keyakinan mereka, saya nanti pasti selamat, pasti masuk surga. Asal saya beriman pada Tuhan saya, kata mereka, ya, juru selamat, saya pasti apa? Selamat masuk surga. Itu sampai saya pernah baca artikel, ya. Acara pemberangkatan jenazah ke orang-orang Kristen Protestan itu sampai tidak ada acara mendoakan jenazah, itu tidak ada loh, Pak. Saking pedenya mereka, mati langsung masuk apa? Surga. Yang ada itu upacara acara mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Walaupun sebetulnya kalau acara keberangkatan jenazah kita pun sebetulnya itu ya tidak perlu didoakan, Pak. Pas acara itu, ya. Sebetulnya tradisi di Muhammadiyah berdoa itu ya ketika sholat jenazah dan nanti di makam, ya. Cuma kan di tempat kita kan ada yang pas upacara didoakan, ada juga yang tidak lah, ya. Tapi inti mendoakan itu ketika sholat jenazah dan ketika nanti di makam sebetulnya. Ini model orang Kristen seperti itu. Kalau orang Katolik itu masih ada acara mendoakan jenazah, masih ada. Mereka meyakini seperti itu. Dampaknya apa? Keyakinan seperti ini. Dampaknya gereja makin sepi. Lawang yang penting beriman kok, kan itu, ya. Model yang ketiga itu modelnya orang Cina. Orang Cina itu, walaupun tidak semuanya mungkin, ya, mereka meyakini ada hari akhir. Kalau dia baik di dunia, nanti dia akan mendapat balasan yang lebih baik. Tapi balasannya di mana? Di dunia lagi. Kalau orang tadi jelek, nanti setelah mati dapat balasan yang lebih jelek. Di mana? Di dunia lagi. Namanya reinkarnasi. Jadi kenapa kok orang-orang Cina itu banyak di antara mereka kelakuannya baik, ya. Saya kenal dengan beberapa dari mereka, orangnya baik-baik, ya. Mungkin motivasinya ya tidak hanya sekedar uang lah, tetapi dia sebenarnya punya akidah. Kenapa saya di dunia harus jadi orang yang baik? Karena nanti setelah saya mati, kalau saya jadi orang baik, nanti reinkarnasi saya lebih baik. Nanti akan jadi manusia yang lebih mulia dan sebagainya. Tapi kalau jadi orang jahat, nanti jadi tikus, jadi ular, ya. Maka di tradisi mereka itu kalau ada keluarganya meninggal, setelah jenazah dibakar, kok besoknya ada tikus berkeliaran di rumah, mereka nggak berani membunuh. Jangan-jangan itu reinkarnasi apa? Simbahnya yang baru meninggal. Sampai seperti itu. Nah, model yang keempat inilah akidah kita. Kita beriman kepada hari akhir. Secara umum begini, iman pada hari akhir secara umum yang sah. Kita beriman akan adanya hari akhir, setelah mati ada kehidupan yang kedua kali, amal kita dihisab oleh Allah, ada yang masuk surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Dah minimal itu kita beriman secara global itu seperti itu kepada hari akhir. Peristiwa hari akhir pertama kali itu apa? Dimulai sejak orang itu mati, ya. Jadi definisi iman tadi hari akhir, kita mengimani seluruh peristiwa di hari akhir dimulai kapan? Bukan nanti di padang mahsyar, Pak. Sejak orang itu mati itu sudah mulai terjadi hari akhir. Nah, peristiwa pertama itu namanya fitnah kubur. Pertanyaan dua malaikat. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Aqidah Wasatiyah itu menjelaskan ada 12 peristiwa yang terjadi di hari akhir sejak kita mati sampai orang itu masuk surga atau neraka. Ada 12. Pertama fitnah kubur. Pertanyaan dua malaikat. Yang lain ya lain kali kita bahas insya Allah. Ini ya, malaikat Israfil niup sangkakala pertama kali langsung seluruhnya apa? Mati, ya. Manusia berterbangan mati, ya. Bumi hancur.
Nah, setelah itu malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang kedua. Jadi ada 2 kali apa? 2 kali tiupan. Abu Hurairah pernah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi begini, kalau kita ini bicara tentang hari akhir seperti ini, kewajiban kita kan beriman, kan ya? Padahal ini kan tidak bisa kita indra. Ya. Orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir itu alasannya apa? Wong hari akhir tidak bisa kita indra kok, mosok beriman. Ini namanya tidak ilmiah, ya. Ini keliru, penjelasan ilmiah seperti itu keliru. Jadi begini, Pak, kalau kita beriman kepada sesuatu atau yakin terhadap sesuatu, itu caranya ada 2 sumber yang menjadikan kita nanti akhirnya beriman atau yakin. Sumber pertama itu memang dengan indera, ya, dengan empiris lah, pembuktian empiris, pembuktian ilmiah. Ya. Kita yakin api itu panas, itu kan pakai indera, ya. Kita tangan kita pakai untuk megang api, oh ternyata panas, baru kita yakin api itu panas. Tapi sumber keyakinan kita bukan hanya sumber pertama itu toh. Sumber keyakinan kita itu nomor 2 namanya khobar. Khobar itu ya kabar, ya. Kabar kalau kita yakin itu benar, itu akan jadi keyakinan kita, ya, akan jadi keyakinan kita. Kemarin sempat viral peristiwa di Magelang itu, ya. Ya dengar semua kan? Kita nggak pernah ke Magelang, nggak ikut acaranya, nggak pernah lihat langsung dengan indera, kan begitu, ya. Tapi kabar yang datang ke kita kan mutawatir, ya. Tidak mungkin, tidak mungkin keliru. Yakin atau tidak Pak kita ada peristiwa itu? Yakin, hanya berdasarkan kabar. Nah, sementara kabar yang datang kepada kita tentang hari akhir itu sumber yang tidak mungkin keliru, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya. Akal kita kemudian menganalisa Quran dan hadis itu tidak mungkin keliru. Allah nantang, ya. Yang ragu-ragu silakan buat ayat yang semisal. Sampai hari ini tidak ada yang bisa buat ayat yang semisal dengan Al-Quran. Quran bicara sekian banyak aspek disiplin ilmu, tidak ada satupun ahli di dunia ini di bidang ilmu manapun yang sampai hari ini bisa membantah isi Al-Quran. Quran ternyata terjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran di seluruh penjuru dunia ternyata tidak ada bedanya. Oh, kita kan yakin ini, berarti kabarnya jelas betul. Nah, karena kabarnya jelas betul, berarti kewajiban kita beriman kepada seluruh kabar di Quran dan hadis, kan begitu. Nah, ini juga Rasul mengkabarkan peristiwa-peristiwa nanti di hari akhir, maka kita wajib beriman. Rasulullah mengatakan, ma bainan nafkhataini arbaun. Jarak antara 2 tiupan malaikat Israfil itu 40. Akhirnya sahabat yang mendengar hadis ini dari Abu Hurairah kan bertanya, ya Abu Hurairah arbauna yauman. Apakah maksud Rasul itu 40 hari? Qala itu Abu Hurairah mengatakan, saya tidak bisa menjelaskan, enggan untuk menjelaskan. Qalu arbauna syahrun. Apa maksudnya itu 40 bulan? Abu Hurairah mengatakan, itu saya tidak bisa menjelaskan. Sahabat kan masih penasaran, ya. Qalu arbauna sanah. Apakah itu maksudnya 40 tahun? Abu Hurairah masih mengatakan qala itu tidak bisa menjelaskan, Pak. Kenapa?
Karena Rasul dulu maturnya juga cuma itu tok, jaraknya nanti 40. Ya. Tapi Rasul kemudian memberikan keterangan tambahan. Ya. Summa yunazzilu wahu minas sama'i ma'an fayanbutun. Kemudian setelah malaikat Israfil niup sangkakala pertama, Allah itu menurunkan hujan dari langit. Ya. Maka seluruh manusia akan tumbuh lagi jasadnya. Kama yanbutul baklu, sebagaimana tumbuhnya apa? Bibit tanaman karena ada hujan. Maka Rasul kemudian melanjutkan. Walaisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan. Tidak ada satupun manusia kecuali jasadnya sudah hancur, kecuali satu organ tubuh yang masih dibuat utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asbuzanab, yaitu namanya asbuzanab. Asbuzanab itu biasanya diterjemahkan dengan tulang ekor, ya. Saya tidak tahu ini terjemahan pas atau tidak, tapi di hadisnya adalah organ ini namanya asbuzanab. Kecil sekali, sehingga walaupun fisik manusia hancur, itu ini masih utuh. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Nah, dari asbuzanab inilah nanti manusia itu jasadnya disusun sempurna lagi, dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Jaraknya berapa? 40. Setelah ini malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang kedua. Nah, setelah tiupan sangkakala yang kedua, terjadilah peristiwa di surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Ya, jadi ayat 5 ke bawah itu terjadi setelah tiupan sangkakala pertama, ayat 6 ke atas terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua. Apa itu? Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Maka adapun orang yang ketika ditimbang amal solehnya lebih berat daripada maksiatnya, fahuwa fi isyatir radiyah, dia akan mendapati kehidupan yang memuaskan. Ya. Kenapa kok memuaskan? Radiyah, karena di surga itu walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tadaun. Kalian akan mendapatkan seluruh keinginan kalian dan seluruh permintaan kalian tanpa usaha, Pak. Yang penting pengen, yang penting minta pun langsung diberikan. Ya. Beda dengan di dunia ini, Pak. Di dunia ini keinginan kita lebih banyak yang enggak terpenuhi. Ya. Nah, nanti di jannah seluruh keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti penduduk jannah minta yang aneh-aneh tetap dipenuhi. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu ada seorang laki-laki itu minta kepada Allah, ya Rabb, inni uridu an azraq, saya itu pengen bercocok tanam. Aneh kan, Pak? Di jannah boyo sama bidadari sudah disediakan, masih pengen apa? Bertani. Maka Allah mengatakan, bukankah sudah aku berikan kepada kalian, kepada kamu seluruh kenikmatan di jannah? Naam. Walakini uridu an azraq, tapi ya Allah, saya itu memang sedang pengen bercocok tanam. Lah kan yang penting pengen kan itu kan? Yang penting pengen, yang penting minta. Maka kemudian Allah memberikan orang ini bibit tanaman, ditanam, tanamannya langsung besar, langsung siap panen, langsung dipanen sama orang ini. Imam Ibnu Hajar ketika mensarah hadis ini, beliau mengatakan begini. Hadis ini menunjukkan bahwa penduduk jannah itu dia nanti bisa minta seluruh keinginan dia ketika di dunia yang belum tercapai, dia bisa mintakan di surga. Dan Allah akan berikan yang lebih bagus daripada apa yang ada di
dunia. Ya. Maka ada sahabat itu dulu bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, afil jannati farsun, ya Rasul, nanti di surga itu ada kuda atau tidak? Karena orang ini sukanya berkuda. Apa kata Rasul? Naam fil jannati farsun. Ya, nanti di surga itu ada kuda. Kudanya nanti ada sayapnya, nanti bisa terbang. Kudanya nanti akan mengantarkan kamu kemanapun juga kamu inginkan. Malah di luar bayangannya, Pak. Kuda ada sayapnya, bisa terbang, bisa ngantar saya kemanapun. Jadi kudanya itu lebih bagus daripada kuda yang ada di dunia. Maka Allah mengatakan apa? Fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau di dunia ya seperti ini, lebih banyak menangisnya. Maka Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam Hasan, tolong jenengan kasih satu gambaran ya, perbandingan dunia dan akhirat. Biar setelah jenengan kasih tahu perbandingannya, saya itu jadi lebih semangat apa? Semangat ibadah. Akhirnya beliau mengatakan, kalau saya disuruh membandingkan dunia dan akhirat, tidak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa membandingkan surga yang isinya dari awal sampai akhir itu kebahagiaan dibanding dengan dunia? Padahal dunia itu lahir menangis, mati ya banyak yang menangis, sepanjang hidup sering menangis. Tidak bisa dibandingkan. Ya. Itu Hasan Al-Basri sampai seperti itu, Pak. Ya. Memberikan penjelasan kepada muridnya. Saya itu baca peristiwa beberapa saat yang lalu ketika calon gubernur Maluku Utara yang meninggal dunia naik speedboat itu ya, gubernur ya. Itu kan di biografinya itu kan begini, dia cerita di tulisannya itu, digantikan istrinya dan menang. Dulu ketika saya masih kecil, dia cerita, itu saya pernah sakit. Terus ibu saya bilang kepada saya, ya ibu tidak punya uang, ya. Jadi ibu tidak bisa memeriksakan ke dokter. Akhirnya apa? Dia ini lupa namanya. Pas sakit itu tidak diobatkan ibunya karena memang tidak punya apa? Tidak punya uang. Hanya dia tumbuh besar jadi pengusaha sukses, ya. Itu sampai kekayaannya seingat saya 700 miliar. Sertifikat tanahnya seingat saya itu 200 buku sertifikat. Kayanya luar biasa. Dia dalam perjalanan kampanye kalau nggak salah ini speedboat terbakar kan begitu ya. Dibawa ke RSUD. RSUD sana ya tidak seperti di sini, Pak. Peralatan serba nggak komplit. Datang ke sana tidak ada obat yang bisa ngatasi apa? Lukanya. Hanya meninggal dunia di situ. Ini kan bisa kita ambil pelajaran ya. Namanya dunia itu seperti itu, Pak. Dulu masih kecil mau berobat tidak punya uang jadi tidak berobat. Setelah punya uang 700 M, jangankan berobat, rumah sakit dibeli aja turah itu. Datang ke rumah sakit obatnya yang nggak ada, Pak. Mati di situ. Uangnya tidak ada gunanya itu. Ya. Namanya dunia seperti itu. Maka inilah peristiwa di Mahsyar yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, peristiwa pertama di Mahsyar itu adalah ini ayat ini, amal kita ditimbang. Walaupun begini ya, kalau Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasatiyah itu buku tipis bicara tentang rukun iman ya, yang sangat baik untuk kita pelajari. Setahu saya di PP Muhammadiyah buku ini jadi salah satu bahan untuk pelajaran akidah ya. Ini kalau apa kita baca sajalah, ini sudah memuat poin-poin pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau katakan nanti peristiwa di hari akhir itu ada 12 tadi ya. Fitnah kubur, yang kedua apa? Nikmat dan azab kubur. Kemudian yang ketiga apa?
terjadinya apa? Hari kiamat, setelah itu yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian apa? Yaumul khasr, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, setelah dikumpulkan di mahsyar itu mizan. Di mahsyar pertemuan kejadian setelah itu apa? Pertama kali di mahsyar mizan, timbangan. Tapi kalau Syekh Utsaimin beliau mengatakan tidak seperti itu. Beliau katakan tidak ada satupun dalil yang secara jelas menyebutkan urutan-urutan di kejadian di mahsyar. Mungkin hisab dulu, mungkin mizan dulu, mungkin syafaat dulu. Sehingga kata Ibnu Utsaimin, kalau menentukan urutan secara pas ini seperti rujman bil ghaib, ngira-ngira perkara yang ghaib. Ya. Tapi ini perbedaan pendapat dalam perincian akidah tidak ada masalah. Ya. Yang jelas salah satu peristiwa adalah mizan. Ya. Amal kita nanti ditimbang. Ini adalah dalil adanya mizan di mahsyar. Ya. Kan kadang-kala kan ada yang tidak yakin, kelompok-kelompok yang sesat itu, masa ada mizan, nggak logis. Kenapa nggak logis? Lah amal kita ini kan abstrak, Pak, bukan benda. Mosok bisa ditimbang, kan begitu. Orang-orang yang punya pemikiran neo Mu'tazilah seperti itu. Nah, jawabannya ini sudah dalil dari Quran. Banyak sekali dalilnya, salah satunya di surat Al-Qari'ah. Kalau dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda begini, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti akan diletakkan timbangan. Timbangannya seperti apa? Timbangan ini memiliki dua neraca. Neraca satu untuk nimbang amal soleh, neraca satu untuk amal maksiat. Falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasiat. Andaikan timbangan itu dipakai untuk menimbang seluruh langit dan bumi, masih mencukupi, Pak. Itu berarti besar sekali apa? Neraca timbangan. Ya. Langit lapis 7, bumi lapis 7, masukkan ke mizan masih cukup. Ini salah satu dalil dari hadis tentang adanya apa? Mizan. Setelahnya apa? Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang amal solehnya malah lebih ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari fa ummuhu hawiyah, ummuh di sini maksudnya otak. Artinya orang ini nanti ketika dicemplungkan ke neraka hawiyah itu dijungkirkan dulu kepalanya di bawah. Ya, dari atas jungkirkan ke bawah, kepalanya di bawah. Sebagian menafsirkan fa ummuhu di sini, ummun di sini maknanya ibu, induk. Berarti memang kembalinya ke neraka, induknya adalah ke neraka. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Maka kemudian terakhir apa? Narun khamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Apa maksud dari narun khamiyah, api yang menyala-nyala? Kita bacakan satu hadis saja dari Al-Qur'anul Azim, tafsir Al-Qur'anul Azim. Di sini disebutkan Rasulullah bersabda, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'un min nari jahannam. Apinya anak Adam yang dinyalakan di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian api di neraka jahannam. Jadi ini baru 1/70 panasnya api jahannam. Api di dunia itu berapa derajat Celcius? Ya. Kalau di kompor-kompor itu ya paling berapa? Yang lebih panas kan di industri kan? Wah, api saking panasnya bisa mencairkan besi, itu mungkin ribuan derajat. Itu saja kata Rasul baru 1/70 panasnya api di neraka. Begitu dengar penjelasan ini, sahabat itu berkomentar begini, ya Rasulullah,
ingkanat lakafiyah. Ya Rasul, lawang api dunia ini saja sudah sangat cukup. Untuk nyiksa ya sudah cukup, untuk membunuh orang sudah cukup. Ya. Apa ya nanti di neraka harus lebih panas lagi? Maka Rasul mengatakan, innaha fudzilat alaiha bitis'ati wa sittina juz'an. Sesungguhnya nanti di neraka panasnya api itu 69 kali lipat daripada panasnya api di dunia. Ya. Ini tafsir dari apa? Narun khamiyah, betul-betul menyala-nyala di dalam api neraka. Ini ya, tafsir singkat ya. Kalau kita baca di tafsirnya Ibnu Katsir itu panjang sekali ya. Apa peristiwanya didetailkan sangat panjang, dalilnya juga banyak sekali. Ini secara ringkas saja seperti itu. Kesimpulannya ya, agar bisa kita amalkan ya ketika belajar tafsir ini. Kalau dulu sahabat itu kan belajar 10 ayat tidak dilanjutkan kecuali yang 10 ayat itu apa? Diamalkan terlebih dahulu. Lah malam hari ini kita belajar tidak 10 ayat Pak. Ini 11 ayat ya. Kesimpulannya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk persiapan amal kita ditimbang ya. Maka tugas kita ya semaksimal mungkin memperbanyak amal. Dan timbangan amal itu nanti saking detailnya Allah itu akan melihat bukan hanya kuantitas tapi kualitas juga dilihat. Inna wahala yang duru ila suwarikum bala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat wajah dan fisik kalian. Apa maksudnya hadis ini? Allah tidak melihat wajah dan fisik kalian. Maksudnya nanti di mahsyar wajah dan fisik kita nggak akan dihisab. Allah nggak akan lihat. Kenapa? Wajah dan fisik kita itu murni pemberian dari Allah. Kita nggak ada yang pesen punya wajah seperti fisik seperti ini, maka nggak ada hisab. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan melihat hati kalian dan amal kalian. Apa ini maksudnya hadis ini? Allah itu melihat amal kita itu, yang dilihat qulub. Hati kita nanti akan dicek kualitas hati kita, keikhlasannya, kekhusukannya, tawadhu'nya, dan amal zahirnya. Wa ajsamikum, jasad kita juga dicek. Maka ketika sholat kita nanti ditimbang, yang dinilai dari sholat kita dua unsur ini, unsur hati dan unsur fisik. Unsur hati, khusuknya, ikhlasnya. Maka orang yang sholat jamaah berada di shaf pertama, jejer, itu begitu ditimbang di mizan bisa beratnya bisa seperti langit dan bumi. Padahal jejer itu ketika sholat. Karena yang dinilai bukan hanya fisik. Kalau yang dinilai fisik toh mungkin seragam Pak gerakannya. Tapi yang dinilai juga apa? Hati. Ya. Maka berarti fokus kita adalah memperbaiki ibadah kita, baik kuantitas atau kualitas. Semakin berkualitas ibadah kita, nanti di mizan lebih berat timbangannya. Kualitas dan kuantitas ibadah itu lebih penting mana? Ibnu Qayyim mengatakan lebih penting meningkatkan kualitas. Ya, lebih penting kualitas. Ya. Karena tidak semua amal soleh kita itu diterima loh. Ini sampai malam hari ini kan amal soleh kita banyak sekali kan. Sudah 5 kali sehari berangkat ke masjid, pulang ke masjid. Sudah sholat sunnah sekian rakaat. Sholat wajib, zikirnya udah berapa? Tilawah Qur'annya berapa? Mungkin ada yang infak, mungkin ada yang takziah, mungkin apa amal lain. Malam ini masih ditambah majelis ilmu lagi. Amal kita banyak Pak satu hari. Cuma pertanyaannya, apakah amal kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya apa? Belum tentu. Belum tentu. Hanya amal yang berkualitas sajalah yang diterima oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, amalnya yang terbaik, paling berkualitas. Ahsanu amala di sini adalah aswabuhu wa akhlasuhu. Amal ini yang paling ikhlas dan paling betul, paling benar. Ya. Jadi standar amal terbaik ini dua ini, paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk juga faedah dari surat ini, seorang muslim tidak boleh meremehkan amal soleh walaupun hanya namanya sepele. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai kalian meremehkan perbuatan yang ma'ruf. Rasulullah itu bersabda dalam hadis yang panjang, di tengah-tengahnya beliau mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Padahal ucapan alhamdulillah cuma berapa detik. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Asal apa? Berkualitas. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kalau ditambah subhanallah, subhanallah walhamdulillah itu sudah memenuhi langit dan bumi. Itu baru ucapan subhanallah walhamdulillah. Ya. Jadi sebetulnya sudah berapa menit waktu yang kita buang tanpa pertambahan amal soleh. Waktu 3 menit bisa kita pakai untuk membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Kalau agak lamban ya 4 menit lah. Itu bacaan subhanallahi wa bihamdihi itu quttat khotoyahu wa in kana misla zabadil bahr. Dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. 3 menit bisa kita pakai untuk membaca ayat kursi sebelum tidur nanti. Allah akan jaga dari setan sampai pagi hari. 3 menit mungkin kita bisa baca surat Al-Mulk, atau mungkin 5 menit satu surat 30 ayat kita lazimi setiap malam. Fadilahnya setidaknya ada 5. Salah satunya untuk menyelamatkan kita dari azab kubur, untuk memberi syafaat kita sampai dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 menit bisa kita pakai untuk apa lagi? Istighfar, ya. Jadi sekedar waktu 3 menit saja pilihan amal itu banyak sekali. Kalau hanya sekedar alhamdulillah saja tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, berarti amal-amal yang lebih berat daripada itu insya Allah akan lebih apa? Memberatkan timbangan kita. Ya. Nah, ini ya satu tafsir singkat dari surat Al-Qari'ah, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, ya, satu pertanyaan saja ya. Masalah mizan, bagaimana kalau ada orang yang ternyata maksiatnya lebih berat misalnya. Jadi begini, nanti amal soleh kita dimasukkan ke satu neraca timbangan, amal maksiat kita juga dimasukkan ke neraca timbangan satunya lagi. Dan hasilnya tadi ya, tergantung hasilnya masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ketika beliau menafsirkan surat Al-Mu'min ayat 102 kalau nggak salah. Famang sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka adapun orang-orang yang lebih berat timbangan amal solehnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Beliau menafsirkan begini, yaitu maksud ayat ini adalah man rojahat khasanatuhu ala sayyiatihi walau bi khasanah.
Maksudnya adalah orang ini adalah orang yang ketika ditimbang amalnya, amal solehnya itu ngalahkan maksiatnya walau bihasanah, walaupun unggul 1 poin saja. Amal solehnya, poinnya, ini untuk memudahkan aja ya, poinnya 10. Maksiatnya poinnya 9. Maka berdasarkan ayat ini dia masuk surga, Pak. Jangan dibayangkan berarti orang ini dulu di dunia amal soleh 10 kali, maksiatnya 1 kali. Bayangan seperti itu keliru, Pak. Yang betul orang ini dulu amal soleh 1 kali, maksiat juga 1 kali. Karena amal soleh itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, ya, maka begitu masuk timbangan jadi 10 poin. Maksiatnya yang juga sama-sama 1 tetap 1, nggak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha pemurahnya Allah itu sampai seperti itu, Pak. Sampai ada satu ulama salafus soleh mengatakan, yang penting kalau orang itu amal yang dilipat gandakan 10 kali lipat itu bisa ngalahkan maksiat yang tidak dilipat gandakan, bisa ngalahkan, dia masuk surga. Kan mudah sekali ya. Nah, pemahaman seperti ini untuk apa? Memotivasi kita untuk beramal, ya. Jadi penjelasan seperti ini untuk penyemangat ibadah, Pak, bukan panduan ibadah. Kalau panduan amal bahaya. Wah, ini jadi panduan berarti besok 1 amal soleh 1 maksiat, udah aman. Setiap maksiat 1 langsung amal soleh 1. Ini namanya dijadikan panduan amal, tidak boleh. Tapi ini sebagai apa? Motivasi ya, bagaimana Allah Maha Pemurahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, memang potensi amal soleh kita banyak, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah istiqomah setiap hari bisa nambah amal soleh. Tapi para ulama menjelaskan begini, kalau nanti cara Allah nimbang amal kita itu amal soleh kita apa adanya dinaikkan, dimasukkan ke neraca timbangan. Maksiat kita apa adanya dimasukkan ke neraca timbangan satunya. Kalau caranya seperti itu, wah bahaya, Pak. Hampir tidak ada orang yang selamat kalau caranya seperti itu. Amal solehmu berapa ada, masukkan. Maksiatmu masukkan semua. Bahaya kalau seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu biasanya maksiatnya tetap lebih besar daripada amal solehnya. Makanya kemudian Allah memberikan kepada kita kesempatan sebelum maksiat kita ditimbang, kita kurangi dulu, ya, kita hapus dulu maksiat kita sebelum dinaikkan ke timbangan. Caranya bagaimana? Imam Al-Qayyim mengatakan biar nanti maksiat kita itu bisa berkurang atau bahkan habis sebelum ditimbang, kamu harus mau nyemplung ke 3 sungai dulu, kata beliau, bahasanya seperti itu. Sungai pertama sungai amal soleh. Amal soleh itu kan innal hasanata yudhibnat sayiat. Amal soleh itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Yang kedua apa? Dengan cara taubat dan istighfar. Yang ketiga dengan cara apa? Dengan cara sabar menghadapi musibah. 3 faktor inilah yang akan menghancurkan dosa-dosa kita sebelum ditimbang. Amal soleh untuk menghapus dosa sebelumnya. Kita sholat isya tadi menghapus dosa kita dari maghrib sampai isya. Karena Rasul mengatakan apa? As-sholawatul khamsu, antara sholat 5 kali sehari, wal jum'ah ilal jum'ah, antar jumatan dengan jumatan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna. Sholat isya menghapus dosa maghrib sampai isya, sholat subuh menghapus dosa dari isya sampai subuh. Yang kedua tobat dan istighfar. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tuh heran kok sampai ada orang Islam kok masuk neraka gara-gara maksiatnya lebih berat daripada amal soleh. Lah kan sudah ada fasilitas tobat dan istighfar, kenapa kok nggak dimanfaatkan? Tapi itu yang bilang Ali, ya Pak, sahabat yang dijamin masuk surga soalnya. Ya. Yang ketiga apa? Sabar ketika menghadapi musibah. Kemudian yang berikutnya,
Berkaitan dengan masalah orang merasakan azab di neraka, ada dua macam. Pertama, orang yang merasakan azab di neraka kekal selama-lamanya. Orang yang diazab kekal itu hanya orang yang membawa dua macam dosa saja. Pertama dosa kufur, yang kedua dosa syirik. Udah itu tok. Adapun orang yang berdosa membawa dosa asal selain dosa kufur dan dosa syirik, bagaimana coba? Kan dosanya belum diampuni Allah itu sampai di mahsyar. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini orang ini nasibnya adalah bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi Allah langsung mengampuni orang ini sehingga dosa-dosanya langsung diampuni, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena syarat masuk surga, orang itu sudah tidak boleh membawa dosa. Atau kemungkinan yang kedua, Allah tidak mengampuni dosa orang ini sehingga harus diazab terlebih dahulu di dalam neraka, tetapi tidak kekal. Maka sebagian mengatakan, ini juga termasuk ikhtilaf dalam masalah perincian akidah, sebagian ulama mengatakan yang ditimbang ini hanya orang muslim. Orang kafir langsung dimasukkan ke dalam neraka. Maka andaikan ditimbang maksiatnya lebih besar, ternyata dosanya tidak diampuni, ya sudah, orang ini kemudian merasakan azab terlebih dahulu di neraka, tapi tidak kekal. Penjelasannya seperti itu. Itu ya. Saya kira demikian untuk pembahasan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.